Halo semua pecinta film dokumenter, saya Grizel, akan menceritakan dan review film yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Penasaran dengan kisahnya? Oke, simak saja. Film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Wongso dengan kopi sianida, kini diangkat menjadi film dokumenter oleh Netflix. Film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso ini telah tayang di Netflix pada Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, di mana film ini mengangkat kasus kopi sianida yang terjadi 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso akan mengulas berbagai pertanyaan tak terjawab seputar persidangan Jessica Wongso yang telah bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya, yaitu Mirna Salihin. Film yang disutradarai oleh orang yang bernama Rob Sixsmith ini juga menjadi salah satu karya dokumenter, thriller, dan diberi bumbu favorit saya, yang juga kebanyakan masyarakat Indonesia, seperti drama, sensasi, misteri, dan tentunya sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Lantaran film ini kembali menyoroti kasus hukum yang paling menarik perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Bahkan film yang diproduksi oleh Beach House Pictures, yang merupakan salah satu rumah produksi independen terbesar di Asia ini, masih menjadi misteri dan belum dapat dipecahkan secara pasti. Namun saat ini, Jessica Wongso telah dinyatakan terbukti membunuh Mirna dengan racun sianida dan dikenakan vonis hukuman penjara 20 tahun penjara. Sehingga dalam penyajian film ini menyuguhkan wawancara eksklusif dengan Jessica Wongso yang memberikan pandangan untuk kita atau yang menonton film ini mengenai apa yang terjadi pada kejadian saat itu. Di dalam film dokumenter ini juga menunjukkan hasil wawancara dengan beberapa pihak seperti Edi Dermawan Salihin yang merupakan ayah kandung Mirna dan juga Sandi Salihin yang merupakan saudara kembar Mirna Salihin. Ada juga wawancara dengan pengacara Jessica Wongso yang mengawal kasus tersebut, wartawan yang meliput, hingga karyawan yang bekerja di Cafe Olivier. Tak berhenti di situ, film Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso juga akan menyoroti berbagai macam rumor yang menyelimuti kasus ini. Salah satunya adalah tentang persoalan cinta segitiga antara Jessica Wongso, Mirna, dan suaminya. Film ini juga akan menguak berbagai macam pernyataan yang tak terduga, di mana pengacara Jessica Wongso, yaitu Otto Hasibuan, yakin bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus ini. Namun berbeda dengan pihak keluarga Mirna, yang merasa yakin bahwa Jessica Wongso adalah pembunuhnya. Kemudian ayah Mirna, yang bernama Edi Dermawan Salihin, dia pun tidak segan dengan belak-belakan, menunjukkan rasa dendamnya kepada Jessica Wongso, hingga ayah Mirna mengeluarkan perkataan setan, merujuk kepada Jessica Wongso. Selanjutnya film dokumenter ini juga tidak membahas secara dalam soal kasus tersebut, atau hubungan mendalam antara Mirna dan Jessica, atau mungkin peluang masalah lain yang dihadapi Mirna sebelum kejadian tragis tersebut. Selain itu, film dokumenter ini juga lebih mengarah pada drama, alih-alih film dokumenter sejati. Hal itu terlihat dari bagaimana naskah yang menggiring alur cerita dokumenter ini berperan sangat penting atas persepsi yang ditangkap penonton, alih-alih membiarkan penonton menebak dan berenang sendiri dalam cerita bergambar yang ditampilkan. Namun justru hal itulah yang memenuhi selera masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran utama film dokumenter ini. Saya pun tak bisa mencela hal itu, toh saya juga menikmati bagaimana drama, asumsi, dan berbagai penilaian subjektif yang tersaji dalam tayangan ini, yang kemudian bisa menjadi bahan obrolan atau bahan gibah baru dengan teman-teman perkumpulan. Ditambah dengan era media sosial saat ini yang jauh lebih liar dan ganas dibandingkan pada tahun 2016, sehingga netizen pasti dengan cepat akan menggali lebih dalam daripada apa yang dilakukan oleh Rob Sixsmith dan kawan-kawan. Lalu hal lain yang membuat film dokumenter ini nyaman sekali ditonton, bahkan sembari makan dan minum kopi, adalah tentang aspek sinematografinya. Salut saya untuk tim sinematografi yang mencakup 11 orang, terdiri dari 7 direktor of fotografi yang berasal dari negara Indonesia, Jerman, dan Singapura, serta 3 operator kamera. Kerja keras mereka
ditambah dengan tim editing, efek visual, dan juga desain grafis, memperkuat unsur drama, dalam film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kemudian sisipan-sisipan semacam trivia, hingga footage yang agak out of topic, membuat perjalanan penonton menjadi tidak bosan, dan otak jadi penuh dengan berbagai lautan fakta, yang tentu tidak semua orang ingat dari perjalanan sidang 7 tahun lalu. Namun memang film dokumenter provokatif ini, tentu bisa berbuah kericuhan di media, bahkan bisa jadi hal yang lebih serius, pro kontra film dokumenter ini, hingga mungkin power netizen bisa saja muncul, karena pembahasan film dokumenter ini. Apalagi film dokumenter ini secara tersirat, tapi cukup terlihat dengan jelas, menonjolkan bagaimana sistem peradilan, di negara tercinta Indonesia ini, berjalan dengan yang selama ini, banyak menjadi sorotan, dan sasaran, keluhan dari netizen. Bukan tidak mungkin, dari film dokumenter ini, memancing masyarakat untuk membuka lebih banyak mata, dan menyoroti lebih dalam, untuk mengawasi para penegak hukum. Meski begitu, bagi saya film dokumenter ini, seperti jawaban, keinginan terpendam saya sejak lama, melihat sajian tayangan, yang diangkat, dari kasus kriminal di Indonesia, yang tak kalah aneh, misterius, dan jauh lebih seru, dari yang ada, di negara Amerika Serikat sana. Kemudian mengutip dari berbagai sumber, Ayah Mirna, yaitu Edi Darmawan, disebutkan juga, sebagai pengusaha kondang, kabarnya dia punya 2 perusahaan, yang berpusat, di daerah DKI Jakarta. Perusahaan pertama, dia merupakan pimpinan, di salah satu perusahaan ekspedisi, yang bernama, PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Perusahaan ini berfokus, pengiriman barang dokumen penting. Selanjutnya perusahaan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, menjadi anggota Asosiasi Perusahaan, tentang jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik Indonesia, pusatnya berada di daerah Jakarta Pusat. Lalu perusahaan kedua, dia dikabarkan juga menjalankan bisnis garmen. Bisnis ini berkantor di wilayah Cengkareng, daerah Jakarta Barat. Untuk kalian yang belum melihat full film ini, bisa kalian saksikan dengan mudah di layanan streaming online Netflix. Saya pengisi suara channel ini dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.